Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sebuah gambar ya, video sebenarnya. Jadi orang-orang di suatu daerah membawa bendera Palestina dan bendera Indonesia, dan dia memakai, kalau nggak salah itu gambar misil ya, seperti misil-misilnya HMS mungkin, meminta supaya berteriak supaya membebaskan, memerdekakan Indonesia dan memerdekakan Palestina. Amin ya Rabb. Kemarin saya memikirkan tentang Stonehenge. Saya menggunakan analisis kasar ya. Jadi sebenarnya bertentangan dengan arkeolog karena mungkin nanti saya jelaskan. Jadi menurut nggak jelas banget ya Allah. Jadi menurut arkeolog ini dibangun mustahil terjadi gitu kan, makanya dikatakan keajaiban dunia. Mustahil terjadi karena tinggi manusia nggak mencapai bobot berat dan bobot benda batu-batu ini sampai tersusun seperti ini. Jadi menurut mereka ini pakai katrol, dan manusia-manusia purba yang ditemukan sesuai dengan zaman itu tidak memiliki tinggi untuk mampu mengangkat beban ini. Nah, kemarin saya coba analisis pakai AI Grok. Ini kalau kita mengukur dengan tinggi batu dan berat batu dan mengasumsikan proporsi tubuh mirip manusia, maka manusia yang mampu membentuk Stonehenge itu adalah manusia dengan tinggi 6-10 meter gitu. Tapi kesimpulan ini hanya kesimpulan analisis eksponen gitu. Dalam artian dengan standar Nabi Adam alaihissalam 60 hasta atau sekitar 28 meter ya kalau saya salah, dengan waktu 10.000 tahun lalu dari kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, itu tingginya 6-10 meter. Diasumsikan sini 5-7 meter. Kalau mengukur dengan tinggi batu, berat batu ya, dan kira-kira proporsi tubuh manusia gitu. Kira-kira kayak bisa ngatur batu seperti itu, kurang lebih tingginya 6-10 meter. Tapi ini nggak didukung ya. Sekali lagi cuma buat asumsi. Tapi ini nggak didukung dengan hasil arkeologi yang mendukung keberadaan raksasa, karena kalau nggak salah manusia raksasa pun gigan apa sih saya lupa. manusia purba raksasa itu kalau nggak salah itu 3 meter ya, 3 meter bisa dicek. Jadi dia pakai AI ini pakai dua jalur, dua cara, penurunan linear dengan penurunan eksponen tentang kira-kira penurunan tinggi Nabi Adam sampai dengan manusia saat ini. Tapi ini sekali lagi hanya analisis kasar kan, asumsi kasar, tapi menggunakan pendekatan matematis gitu. Dengan menggunakan syarat Nabi Adam dengan tentang tahun 10.000 tahun dari kitab Yahudi dan Nasrani. Ini rumus eksponennya kalau Anda suka rumus. Jadi pada kisaran estimasi tinggi Nabi Nuh aja itu sekitar model linear itu sekitar 15 meter, sedangkan model eksponensial itu sekitar 7 meter gitu. Dan Nabi Nuh itu 5.000 tahun 5.000 tahun yang lalu gitu misalnya. Dan ya menurut asumsi skala menggunakan analisis linear dan eksponensial dengan daftar 10.000 tahun dan tinggi 60 hasta dari kitab-kitab, sebenarnya Stonehenge itu membuktikan bahwa memang hadis yang Rasulullah katakan tentang tinggi Nabi Adam alaihissalam itu benar gitu. Nah, Stonehenge itu 2.500 ya, 2.500 tahun dalam skala tahun. Berapa tahun yang lalu ya? Ya sekitar 2.500 SM lah. Kalau dia menggunakan sedangkan Nabi Nuh aja sekitar 5.000 tahun, berarti cocok lah ya, kurang lebih. Tapi ini sekali lagi ini nggak berdasarkan penemuan arkeolog yang lain yang menemukan tentang tinggi manusia purba, nggak sesuai. Saya hanya menggunakan analisis rumus sederhana gitu. Tapi pertanyaannya itu kenapa saya harus menggunakan kitab-kitab Yahudi dan Nasrani misalnya? Jadi sebenarnya dalam Islam itu yang kita pahami ya, yang saya pahami, oke lah. Bisa ditanya lah, kalau misalnya orang Islam nggak sepakat, nggak apa-apa, bisa menjelaskan tentang apa yang lebih kamu pahami. Saya menjelaskan apa yang saya pahami. Nah, jadi agama itu satu, dari Allah itu agama satu, dari Nabi Adam alaihissalam semua agama itu satu.
sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ada orang-orang yang menggunakan opini pribadi untuk menambahkan, mengganti kitab-kitab sesuai dengan keinginan pribadinya. Nah, akhirnya terbentuklah agama, berbagai agama. Jadi kalau di Islam, agama itu satu dari Nabi Adam. Semua kita itu adalah muslim, orang yang berserah diri kepada Allah penciptanya. Nah, tapi ini ada beberapa orang yang tidak menyukai Al-Quran itu atau kitab yang diturunkan Allah itu, dan dia membuat kitab sendiri berdasarkan hawa nafsunya sendiri, dan terbentuklah agama-agama. Nah, jadi ini sudah dijelaskan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Di antara mereka itu ada sekelompok orang yang memutarbalikkan lidah mereka ketika membaca kitab, agar kamu menyangka itu dari kitab, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Jadi mereka berbohong atas nama Allah, karena mereka mau menjadikan sebuah opini baru yang menyesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Nah, keinginan ini salah satunya itu bisa didorong oleh setan-setan yang memang mau menjerumuskan manusia ke dalam neraka supaya ikut sama-sama mereka kan, dan makanya dibisik-bisiki manusia supaya dia membentuk sebuah opini baru yang akhirnya membuat manusia itu kafir dengan sendirinya, mengadakan Tuhan selain Allah gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya penjelasannya. Jadi para setan membisiki manusia supaya dia punya teman di neraka gitu. Makanya mereka mengajak mereka untuk membuat sebuah pemahaman baru, agama baru yang berbeda dengan apa yang Allah tuliskan dalam kitab-kitab yang sudah Allah tetapkan melalui nabi-nabinya gitu. Dan lah ya, ketetapan ini punya hukum-hukum tersendiri ya. Bagi nabi-nabi itu ada ketetapan tersendiri. Jadi ada ketetapan di Nabi Adam AS enggak sama dengan ketetapan di zamannya Rasulullah SAW. Semuanya sudah Allah tentukan dan sudah sehingga saya sih pernah saya jelaskan, tapi saya nggak dapat. Nah, mungkin lain kali mungkin. Jadi seperti itulah. Pada dasarnya kita semua itu hanya memiliki satu Tuhan, satu agama dari Nabi Adam AS. Tapi itu kemudian dilencengkan oleh beberapa manusia yang telah dibisiki setan untuk membuat sebuah agama baru. Nah, apakah Allah menyukai ini? Enggak, Allah enggak menyukai ini. Allah mau kamu hanya menuhankan Allah saja gitu. La ilaha illallah. Dan kamu tidak memberikan Allah dengan sekutu yang lain. Nah, salah satu hal yang menyebabkan iblis masuk ke neraka karena dia tidak mau menyembah kepada Allah gitu. Dia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Nah, itu sama seperti dia menuhankan dirinya sendiri, karena dia tidak lagi mau tunduk kepada apa yang telah Allah tetapkan gitu. Nah, ketika kamu merasa sombong seperti ini, padahal kesombongan itu sesungguhnya hanya milik Allah yang tentu saja memiliki segala sesuatu, menjadikan kita tuh terjebak dalam neraka gitu, dosa. Makanya satu-satunya tiket untuk keluar dari neraka itu la ilaha illallah, yakinkan hatimu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Allah alam. Sekali lagi saya mengajak umat muslim seluruh dunia, siapapun yang mendengar ini dan membaca ini, untuk berpikir dan menemukan kesadaran apakah ini benar atau salah itu, dan kemudian kamu segera mengambil sebuah keputusan agar umat muslim mencari sebuah tempat, berkumpul dan bersatu di tempat itu, memilih seorang pemimpin yang adil, membuat sebuah pasukan perang baru, dan memerangi orang-orang yang memerangi kamu ketika kamu berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah di tempat kamu dan atau di bumi Allah gitu. Dan sekali lagi, jadi Allah itu nggak pernah menyuruh kamu untuk berbuat jahat gitu. Allah itu menyuruh kamu untuk berbuat yang baik, dan justru jangan mencegah diri kamu mau berbuat jahat gitu. Jadi hukum-hukum Allah itu justru agar kamu melakukan kebaikan antar sesama manusia. Itulah makanya dalam Al-Quran itu Allah selalu menyebutkan untuk memberi makan orang miskin, bersedekah, memelihara anak yatim. Tujuannya untuk berkasih sayang, karena Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wallahu alam.